Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan aktifkan tanda loncengnya supaya Anda mendapatkan info-info terbaru dari channel YouTube Kang Wawan. Oke, saat ini atau kali ini saya mau bicara tentang aki Wuling Convero. Beberapa waktu yang lalu kita sempat berkunjung ke Beres ya, ke bengkel resmi Wuling di Maguwo, Yogyakarta, di mana salah satunya saya menanyakan perihal kelistrikan dan tentu saja tentang aki. Dan garansi aki itu khusus tersendiri, dibuat tersendiri, berbeda dengan garansi kelistrikan ya. Jadi kalau garansi aki itu 1 tahun semenjak mobil itu dibeli, lalu atau 1 tahun atau 20.000 kilometer, mana yang ditempuh lebih dulu. Jika aki mobil Wuling Anda mati sebelum masa garansi atau kilometernya habis, maka akan diganti free oleh pihak Wuling. Dan saya pernah mengalaminya waktu itu, kalau nggak salah sekitar 6 bulan dari mulai saya beli mobil Wuling Convero ini, kemudian tiba-tiba mati dan saya diganti akinya free. Nah, ceritanya setelah 6 bulan saya diganti akinya free, itu masih ada garansi lagi atas penggantian itu 6 bulan kalau nggak salah ya. Saya lupa itu. Bukan. Kalau kita membeli aki di Wuling ada garansi 6 bulan. Bukan ya. Jadi kalau setelah diganti akinya itu tidak ada garansi lagi ya atas aki penggantinya. Namun kalau kita membeli aki, misalkan akinya mati tapi masa garansinya udah lewat, kita membeli aki di dealer Wuling itu ada garansinya 6 bulan. Dan aki yang diperuntukkan Wuling ini itu adalah aki kering. Nah, problema aki kering itu ternyata dia bisa mati tanpa aba-aba sebelumnya. Jadi maksudnya gini, tanpa aba-aba sebelumnya itu bisa jadi pada saat dicek hari ini CCA-nya masih bagus, voltasenya masih bagus, tiba-tiba sore sudah mati. Nah, itu banyak dialami oleh teman-teman di komunitas Wuling ya. Dan itu pun juga diakui oleh teknisi Wuling ya, artinya SA-nya bengkel resmi Wuling juga mengakui hal tersebut. Ada juga yang hari ini dicek CCA masih bagus, voltase masih bagus, tiba-tiba besok selesai. Itu juga ada. Nah, itu kelemahan dari aki kering. Meskipun kelebihannya juga ada. Kelebihan aki kering adalah kita very low maintenance. Kita nggak usah lihat posisi air aki, nggak usah ngapa-ngapain dengan akinya, dan aki itu masih bisa berjalan ya. Cuma ya umurnya nggak ada yang tahu ya. Umur aki kering itu nggak ada yang tahu. Ada yang seperti saya 6 bulan selesai. Namun pergantian yang kedua setelah saya digaransi itu, aki itu berjalan sampai 1,5 tahun kira-kira lah segitu. Dan terakhir waktu saya cek akinya di Beres, waktu itu saya sekalian servis yang ke 50.000, meskipun kilometernya belum sampai 50.000 ya, sekitar 47.000 sekian gitu. Nah, itu dicek juga akinya, ternyata aki yang kedua yang waktu itu diganti free oleh Wuling itu CCA-nya sudah tinggal 230. Meskipun voltasenya masih normal ya, CCA-nya tinggal 230, yang asalnya itu ketika aki itu baru itu 400-an sekitar itu. Nah, saya tanya sama servis asistennya waktu itu, Mas Jangkung ya, saya tanya sebenarnya CCA itu yang bisa ditolerir sampai berapa.
Nah, dia jawab bahwa kalau CCA-nya sampai 100 itu sudah tidak bisa untuk starter mobil. Itu jawabannya. Jadi ketika 230 it's okay lah. It's okay. Nah, saya bikin videonya waktu itu ya. Linknya ada di sini. Atau nanti kalau nggak ada di sini saya sertakan di bawah ya. Itu linknya. Ketika servis ke 50.000. Nah, waktu itu bulan Mei bulan Mei tahun 2020. Mei, Juni, Juli, Agustus, September saya baru ganti aki. Jadi ketika saat saya balik lagi ke bengkel resmi, bukan untuk servis sih waktu itu. Kita waktu itu mau bikin video tentang owners ya. Kita juga punya akun YouTube official owners ya. Waktu kita mau bikin video itu, kita datang ke beres. Saya iseng-iseng tanya sama Jangkung lagi untuk ngecek apakah aki saya CCA-nya masih 230 atau turun. Ternyata sudah turun. Sudah turun hingga 180 waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu Agustus ya, bukan sebelum September sih, masih sekitar bulan Agustus itu. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. 4 bulan dari 230 CCA-nya menjadi 180. Nah, saya nggak tunggu lama karena istri saya waktu itu juga was-was. Udah ganti aja akinya. Nah, ini saya ganti akinya pakai aki basah merek GS Hybrid. Nah, keunggulannya aki basah itu lebih stabil ya, meskipun butuh perawatan. Nah, kekurangannya kita harus merawat tiap hari, harus kita lihat apakah airnya masih mencukupi ataukah kurang, kita harus nambah air juga, air aki. Itu kekurangannya, kita butuh perawatan ekstra. Namun saya belinya di Shop and Drive, jadi perawatan setiap 2 bulan sekali kembali ke sana itu free. Isi air aki dan lain sebagainya itu free. Dan ketika kita perawatan rutin 2 bulan sekali aki yang dibeli di Shop and Drive, itu dapat garansi 1 tahun. Itu kelebihan dan kekurangan aki kering dan aki basah. Dan saya sekarang menggunakan aki basah karena Shop and Drive juga dekat dari rumah saya, jadi perawatannya nggak begitu ribet ya. Itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan layangan di kolom komentar. Ya, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton.